Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para rawuh sepuh semua hadirin dan hadirat jamaah syukur yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita menimba ilmu agama dari sumbernya, yaitu Al-Quranul Karim. Ada ayat 135 ya, dimana kita niatkan kehadiran kita selain niat i'tikaf di masjidnya Allah, bagaimana kita sudah memasuki tanggal 20 atau sekian 21 mungkin ya. Intinya 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Kita niatkan bagaimana kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semuanya semoga diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran waktu untuk selalu mengabdi dan menghamba kepada Allah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 135, halamannya halaman 100 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya, dipanjangkan 4 harokat, mad jaiz munfasil. Jangan lupa pada kalimat qawwamina, wawunya tasydid. Kemudian ketika waqaf pada kalimat bil qist, nah ada qolain. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Bil qisti syuhada'a walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin.
pada kalimat ala mad jaiz mufasil juga. Nah di sini non mati ketemu fa, yaitu fa ya. Kemudian awil wa ada alifnya, jangan lupa ya, kita baca panjang mad tabi'i ya. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walau iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Iyakun non mati ketemu ya, idgham bihun. Nah, kemudian ghaniyan. Nah, di sini ada tasydid ya. Kemudian au faqiran. Nah, ikhfa lagi. Iyakun ghaniyan au faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sini yang kita dengarkan wa may yakfur non mati ketemu ya, okay? Kemudian wa mala di sini kita panjangkan 4 harokat. Adapun kalimat wa kutubihi yang panjang hi-nya ya. Wa rusulih ru-nya juga pendek. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa may yakfur
ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا pada kalimat faqad dhalla di sini ada qalqalah. Jadi dalnya tetap kita tampakkan qalqalahnya. Nanti kalau lebih luas lagi ada qiraah yang diidghamkan. Faqad dhalla, faqad dhalla. Cuman itu bukan qiraahnya Imam Hafiz ya. Wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida wa rusulihi wal yaumil akhir innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Ada kalimat basyir, basyiril ya, shinnya tebal ya, bertitik 3. Kemudian bi'anna, nah, jangan lupa non tasdid gunnah. Adapun lahum mim mati ketemu ain adalah izhar syafawi. Jelas bacanya ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Alladzina يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن
sini ada qalqalah, yaitu waqad nazzala, ya. Kemudian an di sini nama bacaannya adalah ilhar, nun mati ketemu hamzah, ya. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم Di sini yang kita dengungkan dua, ya. Inna, kemudian idzan tanwin ketemu mim, idgham bihun. Nah, innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga kita, keluarga kita, anak turun kita semuanya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Al-Qur'an. Khusus kita nanti Yaumul Qiyamah mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an. Dan terangkan tafsir dan juga terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah telah tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kalian kerjakan. Di ayat ini kurang lebihnya
hadirin dan hadirat, Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat adil. Adil dengan dirinya sendiri, adil dengan keluarganya, adil dengan istrinya, istri dengan suaminya. Ya. Seandainya kita diberikan amanah berupa jabatan oleh Allah, juga kita selalu berusaha untuk berbuat adil. Nah, ini supaya adil nih gimana? Ya, kalau urusan pribadi, nah di sini kita diarahkan oleh baginda Nabi untuk membuat yang namanya istikharah. Jadi dikatakan orang yang istikharah itu tidak menyesal. Kemudian kalau urusan istimai atau urusan umat bareng-bareng, maka ini musyawarah. Ini kalau urusannya di RT kita, maka kita rembukan atau musyawarah sama orang-orang di RT. Ini kok urusan desa, jangan langsung diputuskan begini begitu. Loh, saya kan lurahnya Pak, saya kan kepala desanya, supaya semuanya mengetahui, bahkan supaya semuanya merasa disapa, ya. Atau perangkat desanya atau orang-orang yang menjadi tokoh di desa tersebut, diajak bermusyawarah. Kemudian hadirin yang mulia, ya, menjadi saksi juga ini diperintahkan oleh Allah, syuhada alillah. Kalau seandainya kita pas ada suatu kejadian, kok dimintai jadi saksi, ya jangan menolak. Tapi usahakan saksinya juga sesuai kenyataan yang ada. Ya. Jangan terus diputar balik, ya. Nah, bahkan bahaya orang yang memutar balikkan kebenaran atau kenyataan yang ada ketika dia menjadi saksi, maka persaksiannya itu dinamakan syahadatuz zur, persaksian yang bejat, gitu. Persaksian yang tidak adil, persaksian yang zalim. Nah, ini bahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan persaksian yang bohong yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada ini bisa jadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian hadirin yang mulia, ini menjadi saksi untuk Allah, ya. Ketika dimintai persaksian di pengadilan dan lain sebagainya, kita usaha menyaksikan sejujur mungkin dan seadil mungkin, walaupun toh itu nanti akhirnya membahayakan diri kita. Walau ala anfusikum. Atau kita sedang kena masalah begini begitu, maka tetap kita usaha jujur sejujur-jujurnya ketika menjadi saksi. Awil walidaini wal aqrabin, atau persaksian itu untuk kedua orang tua. Nah, mungkin orang tua kita yang bersalah, ya kita sebagai anaknya yang dimintai jadi saksi, jangan terus membela orang tua. Maka ada sebuah hadis yang dikatakan, diriwayatkan, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah perkara benar, yaitu perkara benar walaupun kenyataannya pahit. Kemudian hadirin yang mulia, iyakun wal aqrabin, ya, walaupun persaksian itu juga kepada kerabat kita yang tersandung masalah, itu adalah masih ada hubungan famili, ada hubungan kekeluargaan. Lah kok kita yang dimintai jadi saksi, ya tetap kita utarakan, kita sampaikan sejujur mungkin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Nah, ini kadang orang mau milah-milih, ya. Kalau yang disaksikan orang kaya dilindungi. Nah, ini bahaya. Mungkin yang menjadi pengacara atau mungkin di bidang kejaksaan, ya, atau di bidang pengadilan, ya, baik negeri atau agama, maka disinilah jangan terus ini yang kaya dibela, yang miskin ya dikorbankan, jangan sampai, karena itu bahaya. Nah, nanti urusannya di yaumul kiamat. Kemudian diingatkan oleh Allah lagi, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Fala tattabi'u hawan nafsi ma khafata an ta'dilu bainan nas. Jadi
Jangan terus mengikuti hawa nafsu demi mengikuti apa kata manusia atau apa kata orang yang disaksikan supaya dia mendapatkan keuntungan. Jangan. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu tuh sudah puas dengan keberuntungan di dunia yang sedikit melebihi nanti di akhirat? Maka tadi kita berpegang dengan hadisnya baginda Nabi, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah perkara benar, ya katakan benar walaupun sebenarnya pahit gitu. Kemudian hadirin yang mulia, seandainya orang kok berbelit-belit atau memutarbalikkan apa yang dia saksikan, yang benar dikatakan keliru, yang keliru dikatakan benar. Talwu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah tetap maha tahu, maha teliti. Apa yang kalian kerjakan tuh maha menelitinya. Maka jangan sampai memutarbalikkan. Insya Allah ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 136. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian atau hari kiamat, maka sungguh orang tersebut telah tersesat sangat jauh. Nah, maka setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerangkan tentang berbuat adil, menjadi saksi dengan mengatakan apa yang benar dikatakan benar, apa yang salah katakan salah, kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, ya, supaya orang itu tadi menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang adil. Nah, ini di sini Allah ingatkan dengan cara beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman, kalian teruslah ya, tetaplah beriman kepada Allah dan juga iman kepada Rasulullah. Maka kalau orang iman kepada Allah, dia akan takut. Ini kira-kira yang aku katakan ini benar atau salah ini. Karena apa yang dikatakan akan direkam. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang itu berucap satu kata pun, satu kalimat pun, kecuali ada malaikat yang namanya raqib dan atid. Kalau itu perkataan baik, perkataan ma'ruf akan dicatat kebaikan. Kalau itu perkataan buruk akan dicatat suatu keburukan. Diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah wa rasulihi, dan iman kepada Rasul Allah, mulai Nabiullah Adam sampai penutup para nabi, para rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, iman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi, ya semua para nabi yang lain juga. Nah, kemudian iman kita kepada para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad dengan cara kita mengimani yang mulia Nabi Muhammad. Gimana tuh cara iman kepada Nabi Musa? Ya tetap kita iman. Nabi Musa salah satu rasul, nabi yang diturunkan di kaum Bani Israel. Nabi Isa juga seperti itu. Nah, kalau kita sudah iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada kitab yang diturunkan Nabi Muhammad, itu otomatis mengimani Nabi dan Rasul yang sebelumnya, dan juga kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian sebaliknya hadirin yang mulia, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, orang yang dia ini ingkar, ya, kufur, tidak mempercayai, tidak meyakini dalam hati akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingkari dengan wujudnya para malaikat, dan mengingkari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, mengingkari dengan para utusannya Allah juga dan hari kiamat, gak percaya kalau akan datang hari kiamat, gak percaya.
Tidak percaya kalau ada malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil sampai malaikat yang terakhir penjaga surga dan neraka. Nah ini kok tidak percaya? Lah di sini faqad dhalla, orang tersebut sungguh telah tersesat. Bahkan kesesatannya dhalalan ba'ida, sesat yang sangat jauh. Ba'id ya. Nah, maka disinilah kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, yakin yang mantap, tidak ada ragu-ragunya. Insyaallah Bapak Ibu ya. Karena supaya iman ini tetap terjaga, maka kita hari-hari duduk kumpul dengan orang-orang ahlul iman. Supaya iman ini tetap istiqomah dalam hati kita, kita tidak bosan-bosannya hadir di majelis ilmu, hadir di majelis tausiah agama, supaya menjaga iman kita. Karena iman itu letaknya ada di dalam hati, sedangkan hati ini memang tempatnya berbolak-balik. Ma summiyal qalbu qalban illa likathrati taqallubihi. Hati itu tidaklah dinamakan qalbu ya. Nah, kecuali memang hati itu sering berbolak-balik atau banyak berbolak-balik. Bahkan yang kita minta juga istiqomah di dalam iman. Kemudian hadirin yang mulia, Allah SWT berfirman pada ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah ini bolak-balik ya, iman kafir, kafir iman. Yang kita minta semoga kita selalu istiqomah. Dan ini memang ada dalilnya dalam sebuah hadis. Baginda Nabi bersabda, di akhir zaman itu memang kebanyakan orang itu imannya berbolak-balik tadi. Pagi iman, sore sudah kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Di sini yang diperingatkan oleh Allah dalam ayat ini. Innalladzina amanu tsumma kafaru. Nah, maka disinilah kita selain minta iman kepada Allah juga minta istiqomah dalam iman. Di rumah menjaga agama, menjaga imannya, di tempat kerja juga seperti itu. Sedang safar kemana saja juga tetap iman kepada Allah. Kemudian hadirin yang mulia, orang yang berbolak-balik tadi ya, iman kafir, kafir iman, iman kafir, bahkan bertambah kafir lagi. Di sini Allah firmankan, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Nah, orang seperti itu tidak akan diampuni oleh Allah. Wala liyahdiyahum sabila. Lah orang yang iman kafir, iman lagi, kafir lagi, bahkan bertambah kekafirannya. Ini di sini dicap oleh Allah, basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima. Ayat 137, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, bahkan di sini kalimatnya basyir, berilah kabar gembira orang yang bolak-balik imannya tadi ya, dari iman menjadi kafir, kafir menjadi iman, menjadi kafir, bahkan bertambah, itulah orang munafik. Bahkan kabar gembira, loh, kabar gembira kok malah isinya penderitaan. Nah, disinilah balaghah tingkat tinggi, sastra bahasa Arab yang tingkat tinggi. Nah, kalau kabar gembira kan mungkin pernikahan, ya, kabar gembira lahirnya cucu dengan selamat, ya, nah, kabar gembira sebentar lagi dapat THR nih, bagi yang dapat ya. Lah maka di sinilah kok malah kabar gembira kok dengan siksaan yang amat pedih. Nah disinilah sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, itu merupakan tambahan siksaan dari Allah.
Nah, maka di sini kita selalu minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wasyiqaqi wan nifaqi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syirik, dari mensekutukan Engkau, minasyaki wasyaki, ragu-ragu. Nah, ini orang ragu-ragu ini tidak baik. Nah, makanya orang itu yang mantepan. Nah, iya, nah orang gitu, benar gitu, jelas itu. Nah, kemudian hadirin yang mulia, wan nifaq, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat munafik, dzul wajhain. Gitu. Nah, maka di sini Nabi mengajari doa supaya kita ini selamat dari sifat munafik tadi. Makanya kita selalu kumpul, selalu bersama dengan orang-orang yang ahlul iman, ahlul yakin, supaya sifat munafik ini hilang. Di antara perintah Allah seperti itu. Kemudian hadirin yang mulia, orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan dengan orang-orang kafir di ayat yang terakhir, fi jahannam. Kemudian di sini juga ayat yang berikutnya menerangkan tentang bagaimana orang yang menjadikan penolong itu penolongnya orang kafir. Nah, ini ada ayatnya. Ayat 139. Orang munafik yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atau penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan atau kemuliaan di sisi orang kafir tersebut? Ketahuilah bahwasanya semua kekuatan atau kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Nah, kok mencari perlindungan kepada orang kafir, padahal orang kafir adalah orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Lah kok mencarinya ke sana, salah jalan itu, salah alamat gitu. Maka jangan sampai seperti itu gitu. Adapun kalau kehidupan dalam bermasyarakat, bertetangga, ya tetap dalam Islam pun mengajari supaya hidup rukun, damai. Ya. Tapi kalau urusan mencari penolong, maka kita membuat penolong adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, para wali, orang-orang beriman, orang Islam. Jangan mencari pertolongan kepada orang non-muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka itu mencari kekuatan atau kemuliaan? Di sisinya orang-orang kafir tersebut, ketahuilah kemuliaan atau kekuatan itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Nah, kalau gitu kok ngapain? Kok kita mencari perlindungan, mencari keamanan kepada orang-orang yang tidak iman kepada Allah? Tidak akan dapat sama sekali. Tidak akan dapat sama sekali. Seharusnya orang iman, orang Islam itu pede, percaya diri dengan imannya. Karena hadirin dan hadirat, dunia itu masih utuh seperti ini, tidak terjadi kiamat. Pagi hari matahari muncul dari arah timur, sore hari terbenam di arah barat. Alam ini masih bergerak seperti normalnya. Ini karena di atas bumi ini masih ada orang yang iman kepada Allah. Itu di dalam hadis Sahih Bukhari diriwayatkan, kiamat tidak akan terjadi selagi di muka bumi masih ada orang yang ngucapin Allah, Allah. Nah, kalau kita melihat hadis ini, kita memahami berarti sebenarnya orang yang tidak iman kepada Allah hidupnya numpang kepada orang Islam. Numpang sebenarnya itu. Karena kalau di muka bumi ini sudah tidak ada orang yang mengucapkan Allah, Allah lagi, tidak ada orang yang beriman kepada Allah, sudah Allah kiamatkan. Makanya kita tidak usah khawatir gonjang-ganjingnya dunia, selagi di muka bumi masih ada orang yang iman kepada Allah, dunia ini tidak akan terjadi kiamat. Kita sibukkan saja diri kita, keluarga kita untuk mempersiapkan amal dan bekal yang kita bawa ke negeri akhirat.
dengan sholat, apalagi ini bulan Ramadan ya, ada kita buat raweh, kita buat qiyamul lail. Syukur-syukur kita bisa menghatamkan Al-Quran, insya Allah Bapak Ibu ya. Mungkin malam hari ketika tahajud atau menjelang berbuka puasa juga kita baca Al-Quran. Selain hari Selasa mungkin ya habis subuh sampai isyraq belajar Al-Qur'an. Pun pokoknya dipun nyatakan napa pun Duh Gusti punikalah saged kawula kangge nyapaken perbekalan ingkang kawula bekta sowan dhateng panjenengan. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, ayat yang berikutnya 140 yang artinya, dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena kalau tetap duduk dengan mereka, ketahuilah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Nah ini, jadi kita diarahkan oleh Allah, dinasihati oleh Allah, kita mencari teman duduk itu yang bagaimana? Yang sekiranya mereka tidak mengolok-olok agama Allah, tidak mengolok-olok Al-Quran, tidak mentertawakan ayat-ayat Allah. Kita menemani duduk orang yang takzim, mengagungkan, memuliakan, menghormati ayat-ayat Allah. Nah, sebagian riwayat hadis, umul qaum idza ru'u dzikirallah, mereka itu adalah suatu kaum bila mana baru dilihat saja hati yang melihat itu langsung ingat kepada Allah. Insyaallah Bapak Ibu nggih. Nah, maka dari itu kita maksimalkan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, malam hari kalau bisa itikaf, ya, sholat tasbih, sholat tahajud dan lain sebagainya. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Oke, alhamdulillah. Monggo ibu-ibu pegang dulu mic-nya. Ini matur saya. Iya. Jemaah kita lagi umroh. Oh, oke. Siap. Mas Arif Damroni, anak muda yang biasa duduk. Oh, oke. Sini itu ya, head hitam itu. Iya. Mudah-mudahan umrohnya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, diberi kesehatan, keselamatan, dan hajat-hajatnya dikabulkan. Amin. Oke. Ini jamaah yang minta doa ya sedang umroh, kita doakan walaupun hanya dengan suratul Fatihah ya. Semoga kita yang mendoakan nanti diberikan kelonggaran oleh Allah untuk bisa sowan ke Mekah Madinah juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Nggih, monggo. Monggo ibu-ibu dua nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nggih. Untuk surat awal itu bacaan surat-suratnya itu apakah ada surat-surat khusus atau bebas? Itu yang pertama. Yang kedua, di masjid kami itu imam sholat tarawihnya kalau membaca surat ada pola kubranya itu dipanjangkan dan bunyinya itu gitu Ustaz. Contohnya Qur'anul Bil Talaq syarima halaq min syarri hasidin idza waqaba itu. Bacanya seperti itu apakah berubah makna atau bagaimana? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
Pertanyaan yang pertama, sholatul awwabin ya. Sholatul awwabin, awwabin sendiri itu kan artinya orang yang kembali kepada Allah. Nah, sebagian ulama itu mengatakan sholat awwabin itu antara maghrib dan isya, sholat ba'diyah kemudian ditambah lagi sholat yang lain sama isya itu awwabin. Sebagian juga mengatakan sholat awwabin, sholat duha juga dikatakan awwabin. Nah, tentang surat yang dibaca, apakah ada arahan khusus surat apa begitu? Jawabannya, yang penting suratul Quran, bukan surat tanah. Yang penting surat dari Al-Quran. Mungkin juz amma ke belakang boleh. Atau misalkan ingin berlezat-lezatan atau bernikmat-nikmat baca Al-Quran dalam sholat juga boleh. Mungkin dari suratul Baqarah, mungkin 1 pojok, 2 pojok, itu juga boleh. Makatan ibu, tentunya itu setelah suratul Fatihah. Kalau suratul Fatihah itu dalam pendapat Imam Syafi'i itu wajib dibaca, Kalau surah yang lain adalah sunnah. Nah, sebagian ulama saking senangnya kepada surat Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, nah itu kalau sholat sunnah banyak yang baca itu. Nah, makatan ibu, kemudian tentang imam yang bacaannya qalqalahnya terlalu berlebih-lebihan tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, misalnya itu. Nah, apakah di situ sholatnya sah? Nah, karena yang wajib dibaca dalam sholat hanyalah suratul Fatihah, maka surat yang lain hukumnya adalah sunnah. Kalau tentang merubah makna, maka di sini ada pendapat, ada 2 lahan jali dan lahan khafi namanya. Kalau lahan jali itu kekeliruan yang tampak banget. Sampai orang awam yang paling awam pun tahu kalau bacaan Quran itu keliru. Nah, di sini kalau terjadi kekeliruannya kok dalam suratul Fatihah, maka di situ tidak sah sholatnya. Tapi kalau di surat yang lain, masih bisa ditoleransi karena hukumnya adalah sunnah. Seandainya tidak baca surat pun tetap dihukumi sah sholatnya. Gitu. Tapi alangkah baiknya Pak Imam seperti itu diajak ngaji Selasa sini. Supaya lebih fasih lagi gitu. Sebenarnya bagus seandainya ada istilahnya diklat atau apa gitu para imam masjid dan muadzin itu mungkin bagus itu biar disamakan itu. Ketika menjadi muraqi atau bilal itu kan sebagian ada yang keliru. Saya pernah itu jadi khotib itu, yang jadi muraqinya itu rahimakumullah, seharusnya kan begitu. Itu ditasdid rahimakumullah. Nah, saya perlu mau mengingatkan juga, takut nanti malah nggak diundang khotbah lagi nanti. Tujuannya begitu deh. Ya, kita biarkan sajalah. Yang penting orang-orang itu senang ke masjid. Nah, nanti dibina, dididik sambil berjalan. Nah, kalau di Pondok Tembora itu biasanya ada setahun sekali itu namanya jur imam masjid Nah, menjelang Ramadan itu kan diarahkan kiai gimana cara menata masjid, bagaimana cara bacaan yang benar. Intinya kita itu mungkin walaupun sudah menjadi imam tetap harus ada niatan belajar. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya orang alim itu sebenarnya masih ada orang alim lagi. Agar kita tidak sungkan-sungkan bila mana masih ada kekeliruan, nah kita berbenah diri. Makatan ibu monggo. Monggo lagi satu penanya ibu. Asik wonten? Enggak ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ini saya, kalau seorang habis melahirkan itu kan bisa mengikuti puasa, jadi harus membayar fidyah ya. Terus nanti setelah itu apa masih mengganti puasanya begitu? Yang kedua saya, kalau waktu kita sholat itu kadang mukena kita itu kebalik.
Tapi tahunya dalam pertengahan sholat, kalau nggak gitu pas sudah selesai. Jadi gimana ya saya sah apa enggak sholat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang ibu yang baru melahirkan. Biasanya kan masih menyusui bayinya gitu. Nah, kemudian dia tidak puasa. Jadi kalau dia ini kekhawatirannya kok terhadap bayinya, nah, maka di sini nanti wajib mengganti puasa dan membayar fidyah. Tapi kalau khawatir pada dirinya, nah ini cukup membayar mengqadai puasa saja. Tapi ada orang itu tetap ingin puasa walaupun menyusui bayi, yaitu ada caranya. Di antaranya apa? Sahurnya itu jangan nasi. Sahurnya itu kurma. 10 biji atau 15 itu. Nah, itu ternyata kekuatannya beda. Kekuatannya beda. Dan rata-rata yang mengamalkan itu tetap menyusuinya lancar, kemudian puasanya juga kuat. Ada yang menyarankan seperti itu. Tapi mentok-mentoknya tadi kalau seandainya udzur tidak kuat, nah, maka boleh tidak puasa. Makatan itu jadi kembalinya tadi kalau khawatir pada bayinya maka dia dua. Nah, ya wajib bayar fidyah, ya wajib mengqadha. Tapi kalau khawatir pada dirinya saja, ya, si murdiah atau yang menyusui, maka dia ini hanya mengqadha saja. Kemudian tentang kebalik pecinya ketika atau kalau ibu-ibu kebalik mukenanya, ini sholatnya tetap dihukumi sah, asalkan masih tetap menutup aurat rambutnya tidak kelihatan, kemudian badannya juga tidak kelihatan. Makatan kerang pengibun. Kalau ada kalau ternyata auratnya terbuka, kalau auratnya terbuka, misalkan karena ada hempasan angin yang kencang, itu kan tidak disengaja, nah maka di sini tidak batal. Tapi kalau jelas tahu kalau auratnya terbuka, nah maka nanti setelah sholat diulangi lagi sholatnya. Selagi waktunya masih, maka ini bukan qadha. Jadi mengulangi sholat dengan mengqadha sholat beda. Kalau mengqadha sholat itu melakukan sholat yang pernah ditinggalkan dan sudah keluar waktunya. Nah, jadi misalkan tadi kita sholat subuhnya keingat tadi saya sudah batal nah itu kan lupa tadi karena nunggu iqomah sambil ngantuk nah karena mungkin habis sahur akhirnya ngantuk dan lupa nggak wudu. Selagi waktunya masih, ya cukup wudu terus sholat. Nah, kalau waktunya sudah habis, ya itu namanya qadha. Makanya penting banget kalau di tempat masjid kita, misalkan ada cermin, itu termasuk membantu itu. Kan kadang ada orang itu nyun sewu, istinsyak itu menghirup air di hidung gitu. Nah, di tempat wudu nggak ada cerminnya, ternyata upilnya pada deleler di gitu. Nah, malah ada cerita ajib lagi, cerita aneh, cerita bisa diambil pelajaran lah. Ada seorang Pak Kiai atau Pak Imam masjid lah, nah, istrinya meninggal dunia. Akhirnya beliau ingin mengamalkan sunnah Nabi, menikah lagi, Nah, ternyata dapat istri yang lebih muda. Nah, akhirnya apa? Saking semangatnya, subuh pun nggak mau ketinggalan ngimami di masjid itu. Akhirnya apa? Ketika nyentelkan tidaknya begini, celana dalam isinya tuh katut. Ya santri yang di belakang itu mau ketawa juga takut ketawain kiainya gitu. Nggak ketawa juga melihat perkara yang lucu gitu kan. Nah, ya maka disinilah pentingnya kalau sudah dipercaya oleh umat di depan jadi imam,
jadi khotib, jadi pembicara tausiah ini perlulah rapi-rapi sebelum maju ya. Nah, supaya tidak menjadikan orang tertawa. Ya, ngeten iki mudahnya sing ngantuk kata saya ini. Oke, pertanyaan untuk bapaknya. Pak Sutarji dan Mas Wawan. Iya, betul. Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz. Ini saya itu sering baca imam surat Al-Fatihah yang ayat yang kedua. Itu biasanya ainnya itu kurang. Kalau tidak kurang ngalamin dan alamin. Biasanya saya sering dengar begitu. Itu untuk membenarkan itu bagaimana? Karena kalau kita membenarkan nanti kalau tersinggung. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kalau mau nabi ingin dibenarkan kan kita setiap ngaji Selasa kan didahului dengan Fatihah gitu. Kita contoni ya, kita talqin supaya fasih, supaya benar. Intinya kalau kekeliruannya kok jali atau jelas tadi ya, semua orang Islam yang awam pun tahu kalau itu keliru, maka sebenarnya sholatnya tidak sah. Makanya mungkin penting diadakan misalkan perkumpulan para imam masjid, para takmir, bahas gimana supaya masjidnya lebih makmur ya. Kemudian yang imami juga bacaannya fasih, itu penting sekali ya. Nah, mungkin di tingkat kecamatan kita atau apa gitu kalau bisa lebih bagus lagi. Bahkan sebagian negara kayak yang pernah kita kunjungi di Malaysia itu imam itu harus punya sertifikat. Gitu. Nah, orang yang ngimami harus punya sertifikat. Kalau bacanya lulus bagus ya. Kemudian gerakan sholatnya juga sudah sesuai. Nah, mungkin yang bergerak di bidang Kementerian Agama atau itu mungkin bagus untuk kita programkan di daerah kita seperti itu. Katakan Pak Taji ya, iya, moga. Pak Wawan. Iya, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan. Pertama kaitannya ketika ada ada sholat kafaroh di bulan tertentu. Katanya untuk menebus sholat-sholat yang tidak sholat dulu. Sedangkan kita tahunya ada sholat mungkin gitu. Maka kami belum bisa menjelaskan itu nanti kalau dan yang kedua, ada seseorang tentang menanya bagaimana fidyahnya, sedangkan orang tersebut kondisi perekonomiannya juga orang yang jauh gitu. Sedangkan menurut di Basnas itu untuk fidyah satu orang sekarang itu 65.000. Kami mohon diberi arahan dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang sholat qodhoan nggih. Kafaroh. Jadi kafaroh itu kan ada kafaroh misalkan John Sewu ketika tengah bulan Ramadan siang hari orang berhubungan badan gitu. Nah itu kan kafarohnya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu dia membayar fidyah atau kafaroh tadi sebanyak 60 mud. Satu mudnya itu hanya 7 on sebenarnya Pak. 7 on. Begitu juga misalkan orang meninggalkan sholat, dia mau mengqadha nggak mampu. Nah maka di sini ada kaul yang pendapat yang mengatakan satu sholat dibayarkan fidyahnya 1 mud. 1 mud hanya 7 onan. Nggak sampai 1 kilo, ya, nggak sampai 1 kilo. Kalau beras 1 kilo kan saat ini pinten 16. Berarti kalau tujuan ya berapa? Itu sebenarnya aturan fikihnya begitu. Berarti kalau misalkan orang kok sudah sepuh mau membayarkan fidyahnya puasa itu kan 1 hari 1 mud ya. 1 mud kali 30 hari. 7 on kali 30. Itu nanti muncul angkanya. Sebenarnya segitu ya. Hanya ringan kan kalau hanya 7 mud gitu.
Jelas Pak Wani? Iya. Nah, tentang kafarah sholat itu, ini sholat yang ditinggalkan atau bagaimana? Sholat kafarah. Nah, sholat sendiri itu sudah melebur dosa. Jenengan dari rumah ke masjid sudah melebur dosa. Satu langkah menghapus satu dosa, satu langkah meninggikan derajat. Tapi kalau sholat kafarah secara khusus itu dalam pendapatnya ulama ahli fikih, setahu kami tidak ada. Jadi dengan mengadakan sholat taubat, sholat ini sudah merupakan kafarah. Jangankan sholat, kita menunggu sholat aja sudah dihitung sholat, gitu. Nah, gitu. Datang ke masjid dengan wudhu yang sempurna, menunggu sholat itu sudah dihitung sholat. Sedangkan orang yang melakukan sholat melebur dosa. Ya, kalau ingin banyak melebur dosa lagi, ya memperbanyak sholat. Di antaranya gitu. Tadi yang untuk bidiah tadi berarti kami sudah baca dibandingkan tadi kok 65.000. Lah, gini kok ditanggut kemawon. Kalau memang tulisannya benar 65.000 itu dalilnya dari mana Pak? Pengurus basnasnya ditanya yang menentukan itu. Ini istinbat hukumnya dari mana? Karena setahu kami itu tadi kalau satu sholat hanya satu mud. Berarti kalau 5 kali sholat ya 5 kali 7, 7 on. Gitu. 7 on beras. Gitu. Iya sama. Kalau kan cekap Allahumma Muhammad